NIM 2502201018. Asal sekolah Min 3 Aceh Tamiang, Kampung Muslim, Kecamatan Majapahit, Kabupaten Tamiang. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktikum pembelajaran dalam rangka penilaian kerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu, istaqimu, salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekarang ibu cek kehadirannya dulu ya. Aina Nursifa, Akifa Naila, Alisa Ashifa, Nabila Zahra, Salsabila Latifa, Mirza Aulia. Kita doakan ya, semoga Mirza Aulia cepat sembuh dan besok bisa sekolah kembali, belajar seperti biasanya. Amin. Tarik nafas, lebih rileks. Coba sama-sama kita periksa kerapian. Periksa bajunya sudah rapi kira-kira? Bangkunya sudah rapi? Kalau sudah, tarik nafas sambil memejamkan matanya. Buka kembali matanya. Bagaimana kira-kira, sudah rileks? Sudah. Kalau sudah, sebelum kita lanjut pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita mendapat ilmu hari ini dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Amin. Baca doa dipimpin oleh satu orang. Mari sama-sama kita membaca doa dengan mengangkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh
sekarang kita akan masuki pelajaran kita IPAS dengan materi bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Siapa pernah menanam tumbuhan di rumahnya? Saya, Bu. Iya. Kira-kira tanaman apa nak yang kamu tanam? Cabai, Bu. Cabai. Di pohon cabai itu apa yang kamu lihat? Batang, daun, bunga, dan buah. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk si Husnul. Jadi teman kita Husnul sudah pernah menanam pohon cabai. Kira-kira teman yang lain bagaimana nak? Pernah mengamati pohon cabai? Kira-kira di pohon cabai ada apa saja? Ada batang, apa lagi? Batang, daun, apa lagi? Dan buah. Tadi anak-anak ibu sudah menjawab bagian-bagian pohon cabai. Kira-kira tanaman pohon cabai yang bagian mana yang bisa diolah menjadi bahan makanan? Buah. Ya, buah bisa jadi diolah bahan makanan. Buah cabai bisa diolah menjadi bahan makanan untuk menambah rasa pedas dalam makanan. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran kita melakukan ice breaking sejenak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang dengarkan. Siap. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap, mari sama-sama kita menonton video tentang bagian tubuh tumbuhan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang menarik tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Mari kita mulai dengan pengenalan singkat. Pada presentasi ini, kita akan mempelajari 3 hal utama. Pertama, kita akan memahami fungsi dari berbagai bagian tumbuhan. Kedua, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan yang berbeda. Dan ketiga, kita akan menghubungkan bagaimana struktur setiap bagian tumbuhan mendukung fungsinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdiskusi sejenak. Bayangkan jika sebuah tumbuhan kehilangan salah satu bagian pentingnya, seperti daun atau akar. Menurut kalian, bagaimana hal ini akan mempengaruhi tumbuhan tersebut? Sekarang, mari kita lihat bagian-bagian utama tumbuhan. Pertama, ada batang yang berperan penting dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, ada daun, organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan. Terakhir, ada akar yang berfungsi sebagai penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Selain batang, daun, dan akar, ada juga bagian-bagian penting lainnya. Buah, yang merupakan hasil dari proses pembuahan, berfungsi melindungi biji dan membantu dalam penyebarannya. Dan bunga, organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Mari kita bahas akar lebih detail. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama,
kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsi utamanya adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta mengangkut makanan dari daun dan seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga menopang daun, bunga, dan buah. Sekarang, mari kita beralih ke daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bunga adalah bagian tumbuhan yang memiliki peran penting dalam menghasilkan biji. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, dan sebagai penghasil biji. Terakhir, kita akan membahas tentang buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Dari video yang kalian saksikan tadi, ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya, Husnul, apa yang kamu tanggapi? Bagian-bagian tumbuhan, Bu. Bagian-bagian tumbuhan. Ya. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, mantap. Ada lagi? Ada, Bu. Apa, Husnul? Ternyata tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan cahaya matahari. Ya, mantap. Tepuk tangan Pak Husnul. Baik, supaya lebih jelas lagi, mari sama-sama kita lihat ke depan. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah. Apa fungsi bagian-bagian tumbuhan tersebut? Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan berfungsi untuk menopang tumbuhan. Sedangkan batang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Pada daun juga terdapat stomata yang berfungsi untuk bernafas. Sedangkan bunga berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan buah berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan cadangan makanan dan melindungi biji. Dari penjelasan Ibu tadi kira-kira sudah paham? Ya, pandai. Sekarang coba kalian perhatikan, ini Ibu bawa apa? Pohon cabai. Pohon cabai. Coba kalian perhatikan, di pohon cabai ini ada apa saja? Yang pertama ada ada lagi batang, ada apa lagi? Daun, ada bunga, dan ada buah. Karena kalian sudah paham, sekarang kita akan belajar lebih lanjut dengan cara berdiskusi. Ibu akan berikan tugas kepada kalian dengan membagikan LKPD. Sekarang tugas kalian amati gambar yang ada di kertas LKPD dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan.
Beda ini beda Udah siap kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bunga, fungsi bunga melakukan fotosintesis. Buah, fungsi buah menghasilkan biji tumbuhan. Daun, fungsi daun melakukan fotosintesis. Batang, fungsi batang mendukung batang untuk berdiri. Akar, fungsi akar pokok berdirinya tumbuhan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang menanggapi hasil dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah, kelompok 1 dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bunga, fungsi alat reproduksi tumbuhan. Buah, fungsinya pelindung biji yang ada di dalamnya. Daun, fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Batang, fungsinya tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Akar, menyerap air dan nutrisi dari tanah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Ada yang menanggapi hasil dari kelompok 2? Tidak. Kalau tidak, kita kasih apresiasi kelompok 2. Tepuk tangan. Sudah, kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Kita lanjut dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bunga, fungsinya alat reproduksi tumbuhan. Buah, fungsinya pelindung biji yang ada di dalamnya. Daun, fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Batang, fungsinya tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Akar, fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya, bagaimana pendapat kelompok 1? Benar? Benar. Nah, kalau benar, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 3 kita persilakan duduk kembali. Kita lanjut dengan kelompok 4.
fungsi pelindung biji yang ada di dalamnya. 3. Daun, fungsi tempat terjadinya fotosintesis. 4. Batang, fungsinya tempat tumbuhannya daun, bunga, dan buah. 5. Akar, fungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah. Hanya ini yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang menanggapi? Tidak. Kalau tidak, mari kita kasih apresiasi ke kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 4 kita persilakan dulu kembali. Setelah kalian berdiskusi, tentu kalian sangat capek kan anak-anak? Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Menurut kalian, bagian tumbuhan yang mana yang sangat penting untuk kelangsungan tumbuhan yang harus kita jaga? Siapa bisa jawab? Saya Bu. Akar. Kenapa? Karena jika tidak ada akar, tumbuhan bisa mati. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk si Andi. Kalau kamu jadi tumbuhan, kira-kira bagian mana yang harus kamu jaga? Akar. Akar. Kenapa? Jika tidak ada akar, tumbuhan bisa mati. Ya, mantap. Tepuk tangan buat si Api. Setelah kita mempelajari materi tentang bagian tubuh tumbuhan, Ibu rasa kalian sudah paham semuanya. Sekarang Ibu akan bagikan soal kepada kalian yang harus kalian kerjakan selama 5 menit. Dah. Selamat bekerja. Ya. Udah siap semuanya? Udah. Kalau udah, sekarang kumpulkan ke meja Ibu. Setelah kita mempelajari tentang bagian tubuh tumbuhan, kira-kira siapa bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, coba. Akar menyerap air dan
menyokong tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Batang, menyokong tumbuhan, mengangkut air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, tempat fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Bunga, organ reproduksi tumbuhan, menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Buah, hasil dari proses pembuahan, berfungsi sebagai melindungi biji, cadang. Terima kasih kepada Husnul sudah menarik kesimpulan. Jadi setiap bagian tubuh tumbuhan itu ada fungsinya masing-masing. Yaitu akar menyerap air dan nutrisi, dan batang menyokong tumbuhan, dan daun tempat berfotosintesis, dan bunga organ reproduksi tumbuhan, dan buah hasil dari proses pembuahan. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagaimana kira-kira pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian menerapkan di rumah, karena pembelajaran bagian tumbuh-tumbuhan ini sangat penting. Kita harus mencintai tumbuh-tumbuhan. Kita harus merawatnya dan mengasih pupuk dan menyiramnya. Dari mana yang pertama kita siram? Yaitu kita siram dari akar. Lalu akar menyalurkan ke batang. Batang akan menyalurkan ke daun, ke bunga, dan ke buah. Jadi materi kita selanjutnya yaitu fotosintesis. Untuk hari ini kita padai dulu sampai di sini. Untuk kita akhiri pembelajaran kita akan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pembelajaran sudah selesai. Pulang ke rumah jangan lupa sholat dan hati-hati di jalan. Sampai ke rumah jangan lupa ucapkan salam. Sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi